Rekan-rekan guru yang antusias, salam sukses. Pada kesempatan ini saya secara khusus akan men-sharingkan bagaimana kita sebagai seorang guru membuat sebuah penilaian kepada siswa, kepada peserta didik kita secara komprehensif. Artinya secara komprehensif adalah secara menyeluruh sehingga kita bisa mengukur kompetensi siswa secara real, secara otentik, sekaligus penilaian itu memotivasi siswa untuk lebih mengembangkan diri, belajar lebih tekun, dan tentunya berdampak positif pada kualitas sekolah kita. Nah, rekan-rekan guru, sebelum saya melanjutkan sharing ini, baik jika Anda mempunyai sebuah pengalaman tentang penilaian, entah itu kendala yang Anda hadapi, atau strategi yang bisa membuat para siswa melalui penilaian Anda, para siswa menjadi lebih bersemangat, silahkan Anda menulis pada kolom komentar. Sehingga sharing Anda ini bisa memotivasi, menyemangati guru-guru lain, dan saya juga bisa belajar dari apa yang Anda tulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan guru yang lain, agar para guru mendapatkan manfaat dan makin berkualitas di dalam memberikan penilaian kepada para siswa. Saya akan langsung share screen. Teman-teman, pada kesempatan ini sharing saya mengenai penilaian akan lebih berfokus pada penilaian sikap. Dan insya Allah untuk video berikutnya penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Dasar hukum dari penilaian itu adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 2 yang mengatakan bahwa penilaian pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 3 hal. Pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, berarti oleh guru. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dan ketiga adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, saya akan men-sharingkan penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, bentuknya itu bisa penilaian harian, dapat juga penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semester itu adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik, bukan oleh satuan pendidikan. Aspek yang dinilai apa? Kita pasti tahu. Pertama adalah sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga adalah keterampilan. Nah, sementara itu, laporan penilaian yang dilakukan adalah laporan penilaian sikap. Di dalamnya ini terlaporkan predikat dan deskripsi. Sementara untuk pengetahuan itu adalah angka, predikat, deskripsi, dan keterampilan, angka, predikat, dan deskripsi. Catatan umum sebelum saya masuk kepada penilaian sikap, bahwa penilaian tengah semester atau mid itu sesungguhnya menjadi penilaian yang dilakukan oleh pendidik, bukan oleh satuan pendidikan, sekali lagi. Nah, di sini pendidik itu materinya terdiri dari beberapa kompetensi dasar dan pelaksanaannya tidak dikoordinasi oleh satuan pendidikan. Tetapi kita saat ini sering menjumpai banyak sekolah mengadakan mid semester, dikoordinir oleh satuan pendidikan. Tetapi substansinya pada dasarnya penilaian tengah semester itu adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik dan pelaksanaannya tidak dikoordinasi oleh satuan pendidikan. Kedua, ketika penilaian sikap yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik hasilnya rendah yang memungkinkan siswa lalu tidak naik kelas, di sini satuan pendidikan berhak memberikan penilaian sikap kepada siswa tersebut, merubah nilainya dengan catatan bahwa itu dilakukan di dalam rapat Dewan Guru pada waktu rapat kenaikan kelas. Nah, manfaat penilaian oleh pendidik yang pertama adalah mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.
Jadi penilaian itu digunakan untuk mengukur, untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Tetapi yang kedua, ini juga digunakan untuk menetapkan program remedial, pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan. Lalu yang ketiga ini yang sering ditinggalkan. Tujuannya sebenarnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran guru. Jadi dalam kasus misalkan Anda mempunyai murid satu kelas, sebagian besar hasil penilaian atas KD yang Anda ajarkan nilainya di bawah KKM, Anda tidak bisa mengatakan bahwa anak-anaknya malas, anak-anaknya tidak belajar. Itu adalah cerminan kemungkinan strategi dan pendekatan metode yang digunakan oleh guru pada saat melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik materi, sehingga daya serapnya rendah. Siswa susah memahami. Maka hasil dari penilaian itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Cermin bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang keempat, digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar. Di sini dikatakan dengan sangat jelas menyusun laporan kemajuan hasil belajar. Jadi, rapot semester 2 itu memang seyogianya, seharusnya lebih baik daripada semester 1. Karena mesti ada apa yang namanya kemajuan hasil belajar. Nah, penilaian sikap. Yang dimaksud penilaian sikap itu adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik itu sebagai hasil dari pendidikan. Jadi sebuah sikap kecenderungan yang sering muncul dan itu sangat mencolok. Bisa baik sekali, bisa buruk sekali. Baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan penting untuk kita sadari bahwa tujuan penilaian sikap ini untuk membina perilaku dan khas dan budi pekerti peserta didik. Untuk membina karakter, bukan untuk menghakimi peserta didik bahwa dia itu karakternya jelek, sikapnya jelek. Bukan itu. Tetapi untuk membina perilaku dan budi pekerti peserta didik sehingga karakternya berkembang. Karena itu maka harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua guru termasuk guru bimbingan konseling dan wali kelas. Nah, teknik untuk penilaian sikap ini adalah observasi ini adalah teknik yang paling pokok dan ada informasi lain yang relevan dan valid. Nanti akan saya sharingkan pada slide berikutnya. Dan ada teknik penunjang yang disebut juga Anda pernah mendengar dan sering menyebut self-assessment, penilaian diri, dan peer assessment atau penilaian antar teman. Ini sebagai salah satu data untuk mengkonfirmasi hasil penilaian sikap oleh pendidik yang dilakukan melalui observasi. Nah, tekniknya, tadi sudah disampaikan bahwa teknik yang utama itu adalah observasi. Dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester itu diamati. Nah, wali kelas dan guru bimbingan konseling juga mengamati, mengobservasi selama 1 semester. Bagaimana guru bidang studi mengobservasi? Itu dilakukan di dalam proses pembelajaran dan juga di luar pembelajaran. Tapi di dalam pembelajaran ketika guru mengajar, seluruh proses itu diamati. Semua siswa, setiap siswa diamati, lalu ada nanti rubrik saya sampaikan, diberikan sebuah penilaian. Nah, ketika ada siswa yang kurang terlibat, guru datang, melakukan intervensi emosi, memberi semangat, dan seterusnya. Nah, itu. Sementara wali kelas dan guru bimbingan konseling melakukan penilaian sikap ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Informasi atau laporan yang valid itu misalkan laporan dari guru lain, laporan dari wakil kesiswaan, laporan dari kepala sekolah, tapi laporan mengenai sikap ini harus valid, harus ada data yang terdokumentasikan gitu loh. Nah, sementara penilaian sikap penunjang itu adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester, 1 kali. Nah, observasi dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan. Asumsinya begini, semua peserta didik pada dasarnya berperilaku baik. Maka yang dicatat itu hanya perilaku yang sangat baik atau kurang baik atau negatif. Perilaku yang sangat baik itu digunakan untuk apa? Untuk memberikan penguatan kepada siswa tersebut untuk lebih berkembang lagi. Sementara
catatan yang negatif digunakan untuk melakukan pembinaan agar sikapnya menjadi lebih baik. Dan hasil dari pengamatan itu dicatat di dalam sebuah jurnal yang dilakukan selama 1 semester. Lembar jurnalnya nanti saya akan tampilkan. Dan ini dilakukan oleh semua guru mata pelajaran melakukan ini. Dan di dalam catatan jurnal itu mesti diberi apa? Dilengkapi waktu terjadinya kapan. Dilengkapi dengan butir sikap. Butir sikap. Setiap RPP mempunyai butir-butir sikap yang hendak dikembangkan. Nah, jurnal dari semua guru ini kemudian dibahas di dalam rapat Dewan Guru pada waktu rapat kenaikan kelas. Lalu di situ wali kelas membuat sebuah predikat dan deskripsi terhadap sikap siswa-siswanya. Itu saudara. Nah, ini adalah format pengisian jurnal guru mata pelajaran. Ada identitas guru mata pelajaran dan ada kolom nomor, waktu, nama, kejadian, butir, positif, negatif, dan tindak lanjut. Di sini saya tampilkan satu kejadian positif dan satu kejadian negatif. Yang pertama yang negatif. Nomor 1, pada tanggal 5 Agustus 2019, Adi ada kejadian meninggalkan laboratorium tanpa membersihkan meja dan alat bahan yang sudah dipakai. Ini kan butir sikap tanggung jawab. Positif atau negatif? Ini negatif. Tindak lanjutnya apa? Adi dipanggil bukan untuk dimarahin, tetapi untuk membersihkan meja dan alat bahan yang dipakai lalu dilakukan pembinaan. Contoh kedua, 10 Agustus 2019. Mary ada peristiwa melaporkan kepada guru bahwa dia telah memecahkan gelas kimia tanpa sengaja pada waktu melakukan praktikum. Butir sikapnya apa? Ini jujur dia lapor. Positif atau negatif? Ya jujur itu positif. Tindak lanjutnya apa? Dia diberi pujian atas kejujurannya. Diingatkan lain kali untuk hati-hati. Nah, lalu ada konsekuensi, diminta mengganti sesuai ketentuan sekolah. Karena ada ketentuan sekolah yang menyebutkan siswa yang merusak sarana sekolah harus mengganti. Nah, saudara, teman-teman, di bawah itu ada catatan format jurnal penilaian sikap sosial dan spiritual guru yang dibuat oleh wali kelas dan guru BK itu sama seperti ini formatnya. Oke. Penilaian diri atau self assessment. Anda sebagai guru pasti sering mendengar ini. Ini apa sih? Jadi penilaian diri itu siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri. Diminta mengemukakan kelebihan dan kekurangan di dalam perilakunya. Nah, bagaimana agar dia bisa mengungkapkan secara lebih objektif? Nanti ada rubriknya, ada lembar formatnya. Manfaatnya apa sih? Penilaian diri itu bermanfaat sebenarnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak. Karena apa? Anak berani memberikan penilaian dirinya. Dan yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Dia di sini belajar berintrospeksi. Dan ini sangat amat penting. Jika semua guru melakukan ini sepanjang tahun di dalam seluruh proses pembelajaran, anak akan lebih mampu untuk menemukan dirinya, mengetahui dirinya, kelemahan dan kekuatannya. Sehingga dia tidak salah pilih jurusan, dia tidak salah karir, saudara. Ketiga, melatih peserta didik untuk berbuat jujur dan objektif di dalam melakukan penilaian dirinya. Baik itu hal yang positif, kekuatan maupun kelemahan-kelemahannya. Kita sering ya mendengar anak sulit sekali untuk menyebutkan kekuatan-kekuatannya. Lebih mudah menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Nah, dengan model penilaian diri ini justru akan dibuat keseimbangan. 4, membentuk sikap positif terhadap mata pelajaran dan pengetahuan. Nah, ini contoh lembar penilaian diri berupa daftar checklist. Ada lembar penilaian diri yang berupa skor 0 sampai 100, tapi ini yang saya tampilkan dalam bentuk checklist. Ada identitas siswa dan ada petunjuk. Petunjuk ini sangat penting. Di sini petunjuknya bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada Bapak atau Ibu guru. Ada kolom nomor, pernyataan, ya dan tidak. Contoh ini contoh saja dalam pelajaran, dalam diskusi kelompok. 1, selama kegiatan kelompok, saya mengusulkan ide kepada kelompok. Ya kalau dia ya, ya iya, contreng ya. Kalau tidak, contreng yang kolom tidak.
2, sibuk mengerjakan tugas saya sendiri. Kalau dia merasa sibuk dengan tugasnya sendiri, ya dia akan centreng, ya. Kalau tidak juga tidak, dan seterusnya. Teman-teman bisa menambah sesuai dengan indikator yang teman-teman ingin anak menilainya. Ini sangat amat bagus dan sangat amat penting, saudara. Nah, sekarang penilaian antar teman. Manfaatnya apa sih? Ini mendorong objektivitas peserta didik, supaya peserta lebih objektif untuk menilai temannya. Belajar juga memberi penilaian yang objektif, yang rasional, bukan emosional. 2, mendorong empati. Kalau seorang siswa mengetahui kondisi temannya secara real, kesulitan, kelebihan, atau apapun, itu akan memungkinkan dia untuk berempati. Dan yang ketiga, mengapresiasi keberagaman. Keempat, ini adalah cara bagaimana siswa-siswa kita belajar berefleksi. Caranya bagaimana melakukan penilaian antar teman? Guru harus menjelaskan tujuannya kenapa menilai teman. Supaya apa? Tidak asal-asalan. Rumuskan dengan bahasa yang sederhana dan jelas pernyataan-pernyataannya nanti. 2, ini bisa pada saat melaksanakan kegiatan di dalam kelas atau di luar kelas. Dan sebaiknya yang ketiga, guru menentukan siswa siapa, menilai siapa. Tapi yang ketiga ini fakultatif, boleh ya, boleh tidak. Nah, sekarang saya akan tampilkan contoh bagaimana lembar penilaian antar teman. Ini lembar penilaian antar teman. Ada petunjuknya. 1, amati perilaku 2 orang temanmu selama mengikuti kegiatan kelompok. Jadi ini diberikan sebelum kegiatan kelompok dimulai. 2, isilah kolom yang tersedia dengan tanda checklist jika temanmu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator yang kamu amati. Atau strip jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut, dan serahkan hasil pengamatanmu kepada Bapak Ibu guru. Nah, nama teman yang diamati 1, misalkan Sisil. 2, misalkan Mary. Nama penilainya misalkan Ardi, kelas 10 semester 1. Nah, itu ada kolom nomor pernyataan teman 1 dan teman 2. Contoh nih. 1, teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Ya, si Ardi menilai, oh Sisil kalau menontarkan pertanyaan dengan sopan, di checklist itu yang teman 1. Tapi teman 2, si Mary enggak, oh ya sudah di strip. Nah, gitu. 2, teman saya mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas di dalam kelompok. Nah, menurut Ardi, si Sisil ini mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian tugas di checklist. Si teman dia yang nomor 2, Mary, ini tidak, di strip. 3, teman saya mengemukakan ide untuk menyelesaikan masalah. Di dalam masalah diungkapkan ide. Sisil ini aktif, nah, di centrang. Sisil ini yang teman dia yang kedua, Mary, juga dalam hal ini aktif, di centrang juga. Dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman bisa tambah, rumuskan deskripsi, rumuskan pernyataan, tapi itu harus jelas, tidak ambigu, dan siswa mudah memahami. Nah, ini teman-teman sebuah proses bagaimana guru melakukan penilaian sikap melalui pengamatan, observasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maupun melalui penilaian antar teman sebaya maupun penilaian diri sendiri. Tapi ingat, yang paling utama, yang paling pokok adalah observasi, dan itu dilakukan sepanjang 1 semester. Dan yang dicatat itu adalah kecenderungan yang muncul. Entah itu kalau baik ya yang menonjol sangat baik, kalau yang buruk ya yang sangat buruk. Kalau yang biasa-biasa saja itu tidak perlu. Yang sangat baik digunakan untuk penguatan perilaku yang positif, yang buruk digunakan untuk apa? Untuk melakukan pembinaan. Sehingga saudara, setiap siswa-siswa kita mengalami sebuah perkembangan bukan hanya intelektual, tetapi juga karakter dan sikap. Dan ini akan memotivasi anak untuk mengikuti pembelajaran. Percayalah. Karena apa? Guru sangat memperhatikan. Dan ini semua siswa diperhatikan. Bukan hanya 1-2 siswa. 1-2 siswa yang paling cantik, atau yang paling ganteng, atau maaf, yang paling sering melakukan guyonan-guyonan dan seterusnya.
Itu saja, saudara, teman-teman guru yang luar biasa yang bisa saya sharingkan. Jika Anda mau sharing, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan guru yang lain. Sukses untuk kita.